said those words before, but it was love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kembali lagi di Coffee Morning Talk bersama Komite Tenaga Kesehatan lain. Nah, sahabat Parikesit, pagi ini kita kembali lagi gitu ya, akan berbincang-bincang, ngobrol gitu ya, agak lebih jauh gitu ya, mengenal salah satu tenaga kesehatan lain yang ada di RSUD Haji Muhammad Parikesit. Nah, pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol gitu ya, berbincang lebih jauh dengan fisioterapis. Di sini kita sudah ada Kak Fembi. Ya, Kak Fembi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, puasa lancar masih puasa ya. Lancar, Oke, terima kasih sudah membersamai kita di Coffee Morning Talk bersama Komite Tenaga Kesehatan lain, yang mana pagi hari ini kita akan mengenal lebih jauh nih Kak Fembi, profesi fisioterapis itu apa, dan kemudian nanti Kak Fembi mungkin akan memberikan nih sama kita mungkin sedikit tips, kiat gitu ya, terkait latihan atau tindakan gitu ya, apa yang bisa dilakukan kalau misalnya sahabat Parikesit di rumah ada memiliki masalah dan kemudian membutuhkan tindakan dari fisioterapis gitu ya. Oke, siap Kak Fembi ya? Siap, insya Allah. Siap, oke. Nah, sebelumnya mungkin kita pengen tahu dulu, Kak Fembi ini adalah seorang fisioterapis ya Kak Fembi ya. Kak Fembi sendiri itu bertugasnya di unit mana sih kalau boleh tahu? Di bawah instalasi rehabilitasi medik, tepatnya di fisioterapis. Di bawah instalasi rehabilitasi medik, tepatnya di fisioterapis ya? Iya, fisioterapis. Nah, kemudian Kak Fembi sudah berapa lama nih sendiri menjadi fisioterapis? Kalau menjadi fisioterapisnya sendiri tuh lulus di 2004 kemarin, sampai ini udah sekitar 18 tahun ya. Tapi kalau bergabung bersama Parikesit sudah 16 tahun. Oh, udah 16 tahun, udah lama sekali ya. Oh, termasuk fisioterapis senior juga ya. Gitu lah. Ya, gitu. Oke. Yang diandalkan juga nih sahabat Parikesit gitu ya, Kak Fembi salah satu fisioterapis yang oke nih di RSUD Haji Muhammad Parikesit. Nah, kemudian Kak Fembi, kita juga pengen tahu kemudian untuk proses pendidikan gitu ya. Untuk proses pendidikan dari seorang fisioterapis itu seperti apa, jenjangnya itu dari apa sampai apa gitu, dan berapa lama sih? Lama nggak kuliahnya Kak Fembi? Kalau dulu di bawah tahun 2008 itu fisioterapi hanya sampai D3 Mas. Jadi lulus SMA kita langsung ambil akademi fisioterapi. Kemudian di atas tahun 2008 mulailah terbuka pendidikan jenjang S1 fisioterapi. Nah, kemudian beberapa tahun belakangan ini kembali lagi kita buka jenjang untuk profesi fisioterapi. Sekitar 3 semester belakangan. 2 tahun ya? 2 tahun kurang lebih. Kurang lebih ya? Oh, sampai ada jenjang profesinya udah ada, iya. Oke, dan Kak Fembi udah mengambil sampai ke jenjang profesi? Belum, nanti rencana insya Allah tahun ini, doain ya. Tahun ini? Oke, semoga ya segera Kak Fembi menyelesaikan lah proses mengambil pendidikan selanjutnya gitu ya, untuk fisioterapisnya. Oke, nah kemudian tapi di luar itu ya Kak Fembi, pendidikan formal gitu ya. Untuk pendidikan non formalnya juga banyak juga kan ya, maksudnya untuk menambah mungkin keahlian fisioterapis. Bener. Ya, bener ya. Oke, nah untuk sekarang nih atau untuk saat ini ada nggak pendidikan informal yang Kak Fembi pernah ikuti yang mungkin menambah kompetensi Kak Fembi yang sudah mungkin? Banyak banget sebenarnya Mas Akbar. Nah, sebenarnya terus sini yang perlu masyarakat tahu, fisioterapi itu ada berbagai jurusan, jurusan apa? Kompetensinya. Jadi ada fisioterapi anak, kemudian muskuloskeletal, kemudian sport. Jadi di tiap-tiap bagian ini mereka sering ada melakukan pelatihan. Jadi untuk menambah ilmu, namanya ilmu kan setiap tahun, setiap hari itu ada perkembangan dan kita dituntut untuk terus mengikuti sesuai perkembangan. Iya, kayak contoh yang terbaru itu sejak ada COVID. Nah, salah satu program fisioterapi juga untuk bisa kita berkecimpung di COVID. Jadi kita bisa membantu pasien-pasien COVID dalam rangka menguatkan otot pernafasan, kemudian membantu mengeluarkan lendir seperti itu.
Oke, jadi banyak ya, meluas ya, mengikuti Luas juga perkembangan sekali, kondisi luas. Iya, harus penyakit mengikuti, ya, iya. gitu ya. Oke. Nah, kemudian nih untuk tindakan yang diberikan fisioterapis itu apakah hanya sebatas pada area rehabilitatif saja? Oh, enggak. Enggak ya? Jadi Oke. kalau untuk menjawab pertanyaan itu, saya rasa kita harus kembali dulu ke apa sih definisi dari fisioterapi sendiri. Oke. Oke, fisioterapi itu definisi sendiri adalah salah satu bentuk layanan kesehatan di mana berfungsi untuk memperbaiki aktivitas fisik manusia yang juga terlibat dari segi preventif, Ya. kuratif dan juga rehabilitatif. Dalam aplikasinya sendiri kita biasa menggunakan manual atau dengan menggunakan alat-alat elektromedis. Oh, Gitu. oke. Jadi alatnya itu ada manual Iya, dan ada juga ada elektromedis. manual dan elektromedis. Oke, jadi Seperti kombinasi ya Kak Fembi ya? itu. Bisa kombinasi, bisa Kombinasi. juga hanya manual saja. Oh gitu. Ya, Tergantung apa tergantung tuh? kondisinya. Tergantung kondisi kondisinya. pasien. Oh, jadi fisioterapi itu tidak harus selalu alat melulu. Tidak enggak. Oke, Sama sekali manual tidak. melulu enggak ya? Ada Enggak juga. kombinasi, Iya, adapun ada. yang mana lebih dominan gitu ya? Betul sekali. Tergantung kondisinya. Ya, Gitu ya. betul Oke. Nah, terus kemudian kalau untuk preventif nih, tadi Kak Oke. Fembi kan sudah menyebutkan preventif, kuratif, rehabilitatif. Kalau preventif sendiri bisa nggak Kak Fembi mungkin menjelaskan lebih detail lagi? Kalau dari fisioterapi sendiri preventifnya itu seperti apa biasanya? Oke, kembali lagi preventif itu kan artinya pencegahan ya Mas ya. Pencegahan. Preventif biasa dilakukan oleh fisioterapis untuk sport injury. Jadi fisioterapis yang berdiri di sport itu melakukan kegiatan-kegiatan atau latihan-latihan supaya para atlet itu tidak mudah mengalami cedera. Di situ atau bisa bergerak di pada pasien-pasien anak. Pasien anak kan ada fisioterapi anak nih. Ya. Supaya si anak bisa bertumbuh kembang dengan baik. Nah, di situ kita ada preventif, misalnya anak CP nih Mas, supaya tidak terlanjur terjadi kontraktur atau Ya. kekakuan pada sendi, kita bisa lakukan latihan-latihan fisioterapi yang dilakukan oleh fisioterapi anak, pediatrik. Pediatri. Ya, Oke. itu preventif. Preventifnya ya salah Iya. satunya ya Iya. Kak Fembi ya. Oke, kalau untuk kuratif. Kalau kuratif sendiri ini di mana pasien-pasien yang dalam keadaan patologis. Misalnya nyeri pinggang, paling kasus terbanyak itu nyeri pinggang, kemudian ada fibromialgia atau nyeri di sekitar leher dan belikat, kemudian ada nyeri bahu, pokoknya segala bentuk nyeri yang ada di tubuh manusia itu bisa, itu kuratif. Dan disitulah kita pakai biasanya sebagian besar menggunakan alat-alat elektromedis. Elektromedisnya Iya. ya alatnya ya. Oke, kemudian untuk rehabilitatifnya. Oke, kalau rehabilitasi medik itu lebih ke pemeliharaan sih Mas. Pemeliharaan, Sama kayak di sport juga. Terus kemudian pasien-pasien pasca perawatan lama di ICU, Ya. begitu dia keluar atau post operasi, setelah keluar operasi untuk bisa kembali beraktivitas, itu kita lakukan fisioterapi rehabilitasi. Gitu ya. Jadi Ya, setelah untuk pemeliharaan. Untuk Iya. memelihara. Ya, untuk supaya dia sebelum siap melakukan aktivitas harian itu Mas. Gitu ya. Jadi memang Ya. perlu ya Kak Fembi, itu Perlu penting banget, sekali ya. banget. Oke. Agar mungkin biar lebih optimal ya, Ya. apa ya, performance pergerakan Iya, fisik tepat seseorang, terutama ketika mungkin habis mengalami suatu kondisi sakit-sakit tertentu. Ya, gitu yang paling banyak, yang paling mudah kita ini kan contoh itu pasien post operasi. Post Oke, operasi. dia habis kecelakaan, kemudian ada patah tulang. Biasanya pasien itu kan akan males gerakin. Nah, ketika lama tidak digerakkan, akan terjadi kekakuan. Misalnya nih Mas ya, saya ambil contoh sebagian besar tuh pasien patah di bagian tibia, bagian tulang sebelah sini. Cuman karena dia takut menggerakkan, akhirnya terjadi kekakuan di daerah persendian yang mendekati area operasi. Kalau tidak di fisioterapi, tidak maka akan terjadi kaku dan itu akan mengakibatkan sebuah kondisi di mana pasien benar-benar kaku terus nggak bisa beraktivitas secara normal. Gitu. Jadi itu memang benar-benar jadi menghambat kondisi tadi. Menghambat kondisi, ya. Oke. Padahal harusnya
yang dioperasi cuman di daerah betis, yang bermasalah kadang sampai di hip, lutut, bahkan ke ankle. Itu kan jauh di luar area kondisi utama. Iya, benar. Oke, itu bisa berpengaruh sekali Kak Fem ya. Sangat. Itu makanya kenapa membutuhkan tindakan fisioterapi gitu ya, agar bisa hal-hal apa ya, impact yang berpengaruh tadi itu bisa dipulihkan atau diminimalisir ya. Iya, betul. Oke, jadi gitu ya sahabat Parikesit. Jadi memang pentingnya fisioterapi itu kita udah tahu tadi seperti dijelaskan sama KPMB gitu ya. Jadi memang tidak hanya kuratif, menyembuhkan gitu ya suatu area sakit tertentu, tetapi juga apa ya, dampak dari sakit itu sendiri bisa ke area yang lain gitu ya, KPMB yang ada di tubuh. Nah, itu dibutuhkan juga proses rehabilitatif di situ ketika memang dari area sakitnya sudah diobati, kemudian ada area-area yang berdampak gitu ya. Nah, itu perlu juga dilakukan tindakan gitu ya. Jadi lebih optimal lagi gitu. Jadi sahabat Parikesit jangan ragu kalau memang misalnya memiliki kondisi permasalahan fisik, datang gunakan layanan rehabilitasi medik bersama fisioterapi di RSUD Ajimat Parikesit. Nah, KPMB, tadi kan KPMB sempat sebut-sebut tuh, singgung-singgung ada kategori kondisi penyakit pediatri, atau berarti kan itu kategori anak-anak, usia anak-anak. Nah, sebenarnya dari usia berapa sampai berapa sih orang itu bisa menggunakan atau ya diberikan tindakan fisioterapi? Oke, kalau itu Mas, kalau saya mau bilang pas manusia yang butuh fisioterapi itu dari baru lahir sampai pasien geriatri. Jadi semua problematika fisik itu akan tidak ada manusia satupun manusia yang terbebas dari problematika fisik. Jadi kalau pada bayi misalnya ya bayi CP atau paling rendah, paling usia yang paling muda, yang paling dini yang biasa kami tangani itu refleks oral. Jadi misal pada bayi yang lahir dengan refleks hisap yang nggak bagus, itu biasa dikonsulkan ke kita, ke fisioterapi. Itu gitu. Yang baru lahir ya Kak? Baru lahir, baru sehari sampai 2 hari lahir udah kita bisa nanganin. Kemudian untuk memeriksa refleks-refleksnya, kan tidak semua bayi lahir dengan refleks yang normal. Nah, kita juga bisa dalam rangka preventif itu. Jadi kita periksa refleks normalnya untuk mengetahui apakah bayi ini normal atau tidak. Refleks bayi. Refleksnya ya? Iya, betul. Oke, penting sekali ya. Jadi sahabat Parikesit, kita memperhatikan refleks bayi yang baru lahir gitu ya, fungsi-fungsinya. Kalau apakah berfungsi, apakah tidak gitu ya, muncul ke apa tidak gitu ya. Ketika misalnya tidak, itu pasti akan dikonsulkan, berpengaruh pada tumbuh kembang dan berpengaruh juga nanti akhirnya ke tumbuh kembang si anak gitu ya. Mas. Nah, kemudian Kak Fem, berbicara kondisi-kondisi penyakit ya terkait fisioterapi, kasus apa sih yang paling banyak gitu yang dialami, yang mungkin Kak Fembi sering temui di setting klinik rumah sakit gitu? Kalau ngambil prevalensi di rumah sakit, sebenarnya nyeri pinggang. Kemudian ada stroke di nomor 2, kemudian ada osteoartritis atau nyeri lutut. Itu ketiga ini mengambil prevalensi paling besar. Tapi pada kenyataannya Mas Akbar, ini yang sangat menarik sih menurut saya, karena belakangan ini saya temukan dan saya baca beberapa jurnal, ternyata sekitar 85% manusia di usia remaja sampai dewasa itu mengalami yang namanya myofascial trigger point syndrome atau MTPS, di mana nyeri yang terjadi ini adalah nyeri di bagian leher, kemudian belikat dan pundak. Kalau ada tekanan, mungkin Mas nggak usah jauh-jauh, mungkin Mas Akbar sendiri juga ngalamin kali. Pernah. Terus terkadang nyerinya itu kayak ada rasa panas atau nyeri di kayak pegel gitu. Betul. Nah, itu kalau zaman dulu sih itu nggak sebanyak sekarang. Tergantung ini juga salah satu karena penggunaan gadget, Mas. Oh, jadi karena penggunaan gadget. Penggunaan gadget. Kalau kita main handphone tuh kan otomatis tubuh kita akan sedikit membungkuk, kemudian tangan akan diangkat kurang lebih sekitar 45 sampai 90 derajat. Nah, pada kondisi itu leher itu akan terbebani, sedikit terbebani. Kita nggak ngerasain, cuman tidak sekarang ini ya, pas orang-orang tuh main handphone itu
berapa jam sehari sih. Ya. Oke. Kemudian itu akan membebani otot-otot besar di bagian belakang. Salah satu ininya itu indikasi yang bisa kita lihat itu kalau kita nekan di daerah belikat sini, Mas. Ya. Nah, itu akan timbul nyeri. Itu namanya trigger point. Oke. Mas Akbar pernah ngerasain kan? Ya, Pasti ya. ya. Nah, itu. Oke. Itu karena penggunaan gadget terlalu lama. Oke, untuk kasus itu saya rasa teman-teman yang nonton juga pasti ngalami sebagian besar. Sebagian besar ya? Iya, betul. Oke. Nah, salah satu cara sederhana untuk mencegah itu kita nanti saya ya. contoh ada video. Nanti saya akan buatkan contohkan bagaimana latihan. Ya, contoh latihan sederhana ya, Ya, yang nanti akan untuk mencegah bagaimana biar tidak terjadinya atau paling tidak meminimalisir gitu ya terjadinya cedera akibat tadi sering beraktivitas gadget tadi ya. Satu gadget, kemudian penggunaan mungkin kerja di depan laptop atau komputer. Ya, itu juga. Nah, sebelum nanti kita akan melihat KPMB ya cara latihannya, bagaimana sih mungkin sebaiknya posisi-posisi yang ideal gitu ya, mungkin dalam menggunakan gadget gitu ya, apakah sambil tiduran misalnya miring itu kah bagus, atau tiduran telentang bagus, atau seperti apa? Atau tiduran sendiri nggak boleh sebenarnya? Ya, kalau pada penggunaan gadget sebenarnya misalnya kita megang nih, usahakan ada sandaran untuk tangan. Sandaran untuk tangan. Iya. Oke. Kenapa? Kalau disadarkan otot di sini bekerjanya secara minimal. Gitu. Kalau kita ngangkat, otot akan bekerja sendiri. Tapi kalau dengan sandaran, kerja otot itu akan minimal. Yang kedua, gunakan sandaran. Sandaran duduk untuk bermain handphone, boleh bersandar begini. Tapi kalau kita tidak sedang duduk atau sedang baring, sebaiknya handphone ditaruh di samping, Mas, atau dikasih sandaran. Itu jangan baring sambil ngangkat. Nah, itu akan lebih memperberat lagi kondisinya. Begitu juga kalau yang sering mau nggak mau kerja di depan laptop gitu kan, sebisa mungkin selalu gunakan sandaran pada tangan. Sebisa mungkin. Berarti kursinya paling tidak ada tinggi kursi dan meja itu ada standarnya sih sebenarnya. Nantilah mungkin kapan-kapan kita bisa share lagi. Minimal meja itu berada di posisi mana sih KPMB di tubuh? Di perut apa di dada apa di antara? Sejajar sama tangan ini. Sejajar sama tangan? Iya, sama ini 90 derajat. Iya, siku. Berapa? 90 derajat? Sekitar 90 derajat. 90 derajat ya, sejajarnya. Tangan bisa ditaruh gitu? Iya, supaya bisa ditaruh kemudian bisa ngerjain menulis itu. Gitu ya? Karena kalau udah kerja itu, Mas, nggak mau. Biasa kan sampai sejam 2 jam nggak kerasa ya. Betul. Dan bayangkan di sepanjang kerjaan itu otot terus-menerus spasme, akhirnya timbullah nyeri leher dan belikat itu. Nah, kadang yang banyak saya temukan juga terjadi kesalah diagnosa atau salah ini untuk MTPS sendiri. Kadang ada pasien yang bilang saya kram. Sampai kalau pada yang kasus-kasus berat itu dia sampai kram, Mas. Terus kalau dia naik motor, begitu ngegas dia sampai kram. Padahal itu bisa jadi dari sini, dari tulang belakang. Kemudian bisa sampai ada yang ngerasa sampai sering migrain atau kaku di belakang sini. Kalau orang bisa salah diagnosa bisa dikira, oh kolesterolnya naik nih. Atau aku lagi migrain, kemudian minum obat sakit kepala, padahal nyeri utamanya atau masalah utama bukan di situ, tapi di miofasialnya itu. Di sininya ya, nyeri di bagian belakang atau itu bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana ya. Oke. Nah, sahabat Parkesit, mungkin itu tadi sedikit penjelasan dari KPMB, dan kemudian nanti kita akan habis ini kita akan melihat gitu ya, KPMB akan memperagakan contoh latihan sederhana yang bisa dilakukan gitu ya saat beraktivitas ataupun bekerja, seperti apa ketika misalnya untuk mengatasi kondisi nyeri gitu ya di bagian bahu atau leher, dan juga mungkin meminimalisir terjadinya nyeri tersebut. Nah, tetapi sebelum kita melihat gitu ya proses latihan seperti apa, kita saksikan dulu iklan yang berikut ini. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit memberikan kemudahan bagi Anda.
Anda tidak perlu antri dan menunggu lama untuk mendapatkan obat di instalasi rawat jalan. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Layanan lebih nyaman, tanpa antri, dan obat diantar langsung ke rumah Anda. Tarif dan syarat ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi call center Depo Rawat Jalan 0813 4614 5900 atau kunjungi Depo Farmasi Rawat Jalan, Gedung Merak, lantai dasar. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Ya, nah Kak Pembi, ini kan kita sudah masuk nih di video, kita mau lihat contoh latihan sederhana tadi yang Kak Pembi sudah bilang, gitu ya, seperti apa. Nah, kita akan menunjukkan ke Sobat Parikesit. Di sini Kak Pembi akan memperagakan gitu ya, bagaimana latihan sederhana yang bisa kita lakukan saat beraktivitas atau bekerja gitu. Nah, mungkin Kak Pembi bisa mulai. Mungkin seperti apa nih Kak Pembi? Kita sudah ada modelnya di sini. Oh, ada modelnya. Ya. Aduh. Nah, kita sediakan modelnya. Ini kan masanya sering kerja di depan laptop atau komputer gitu, jadi memang sering, katanya sih sering ngerasa nyeri di tulang leher bagian belakang. Kemudian sini ya Mas ya, sama belikat sering ada nyeri ya. Oke, latihan yang pertama kita lakukan, pertama tegapkan badannya, tegap sempurna. Kemudian Kak, ambil salah satu tangannya, diarahkan ke arah yang seperti sana, kemudian satu dijatuhkan saja seperti ini. Oke. Kemudian tarik maksimal. Oke, tarik, tahan sampai 8 hitungan atau sampai 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kemudian kan stop, lepas, lakukan di arah yang sebaliknya. Jangan lupa selalu tegap ya posisinya. Posisi tegap dan dilakukan bolak-balik apa yang biar? Iya, kiri kanan. 8 sampai 10 hitungan. 8 sampai 10 hitungan. Oke, gerakan yang kedua. Kemudian gerakan yang kedua, salah satu tangan ditaruh ke sini, tangan yang lain menarik siku ke arah yang berlawanan. Ini juga tetap jangan lupa ini. Tegap, selalu dalam posisi tegap, kemudian arahkan kepala ke sebelah sana. Ini akan menarik otot-otot sekitar sini. Itu otot kencang sampai merilis, istilahnya kita merilis ototnya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Kemudian lakukan yang sebaliknya Mas. Pelan-pelan. Jangan sampai ada jangan sampai miring ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teruskan. Kemudian gerakan selanjutnya adalah salah satu tangan memegang bagian belakang kursi, bagian sini. Kemudian arah sekitar 45 derajat di sini. Arah sini, paha sama siku ini sejajar. Sama paha sejajar. Kemudian tarik ke arah sejajaran. Iya, betul. Siku ditarik ke arah paha. Ini otot yang lain nih. Kalau yang tadi otot di samping sini, ini akan menarik otot yang bagian belakang. Iya Mas ya? Lebih kerasa ya, kerasa banget ya. Berapa hitungan ini Kak? Sama yang tadi. 8 sampai 10. 8 sampai 10 hitungan. Kemudian lakukan yang sebaliknya. Sebaliknya, arah berlawanan. Dengan hal yang sama. Jangan lupa tegap. Jadi gerakan ketiga ini siku sejajar dengan paha. Dan ditarik sikunya ke arah paha. Betul. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang terakhir, yang gerakan keempat. Ini loh Mas, tekan, ambil ini tangannya, taruh ke belakang. Kedua jempol ini ditempatkan persis di belakang, di bawah bagian belakang dari tulang tengkorak kita. Iya, saya muter sedikit ya Mas ya. Tengkorak, ini yang paling bawah ya Kak Pembi. Iya, pas di bawahnya. Kemudian lakukan putaran hanya menggunakan jempol. Diputar. Menggunakan jempol. Menggunakan jempol. Berapa putaran? Sekitar 10 sampai 20 putaran. 10 sampai 20 putaran menggunakan jempol saja. Nah. Ini yang sering pasien mengalami tegang di sini, kemudian dia ngerasa itu sakit kepala, terus minumlah dia obat sakit kepala, padahal tidak perlu minum obat sakit kepala. Kalau otot di sininya udah rileks, dengan sendirinya pusingnya hilang. Pusingnya hilang ya? Iya. Jadi itu alternatif tanpa obat. Tanpa obat kalau sakit kepala. Ini saya gunakan ini, jadi bisa menggunakan kursi
kerja. Kursi kerja ya? Iya, untuk bisa melakukan dilakukan. latihan tadi ya, Kak Iya, Febi ya. bisa Jadi dilakukan. sangat-sangat simple, sederhana dan tidak Iya. butuh waktu lama juga, Kak Iya. Febi ya. Dan bisa idealnya bisa dilakukan berapa kali? Kalau misalnya nih kasusnya ini orang ini sudah ada di nyeri-nyerinya nih, Kak Feb. Berapa kali dilakukan dalam satu hari? Misal gini, bukan gitu sih hitungnya, lebih ke misalnya, oh saya udah kerja sekitar 2 jam Iya. nonstop, Oh. udah lakukan ini. Oh, setiap 2 jam. Setiap 2 jam 2 jam. melakukan ini. Oh, Tapi kalau misalnya gerakan itu udah dilakukan kemudian masih ada nyerinya berlanjut, berarti udah kronis dia, Mas. Kronis. Sebaiknya datang ke fisioterapi aja. Fisioterapi. Kita akan menggunakan alat Oke. elektromedis yang lebih Jadi akan dilakukan tindakan fisioterapi tindakan yang lebih lanjut lagi ya, lanjut lagi, lebih iya. ini Ini lagi, hanya lebih ke profesional lagi. gerakan untuk sederhana, Sederhana terus yang bisa dilakukan di rumah oleh Iya. masyarakat di rumah ya. iya, betul. Oke, jadi gerakannya ada 4 tadi Kak Pembi ya? 4 tadi. Jadi 4 tadi 8 sampai 10 hitungan gitu Iya. ya dilakukan setiap gerakan tadi dan Iya. berlawanan gitu ya. Ya, gerakan kedua sisi. Kedua Ya, benar. sisi. Oke, Oke. gimana Mas Chandra? Eh, Enak kan? enak Rasa? ya? Enak Mas ya? Betulan. Enak. Enak ya. Oke, gitu. Nah, jadi sobat Parikesit bisa dicoba di rumah gitu ya. Contoh latihan sederhana tadi di rumah maupun di tempat kerja bisa dilakukan setiap 2 jam gitu ya. Setiap 2 jam bekerja teman-teman bisa melakukan hal seperti tadi dan itu bisa merilis Ya, sekali, Kak Feb, betul. ya. Jangan Merilis. lupa, jangan ini. Ada yang sering saya dapat itu, udah capek diginiin, kretek. Nggak boleh. Yang Begini. kretek-kretek itu gini-gini saya suka gitu tuh Kak Pem. Tiba-tiba tuh refleks. Itu bahayanya apa sih? Itu bisa terjadi penekanan saraf di leher. Oh. Bisa ada selisih di leher, itu jangan deh. Itu Oh. bisa fatal nanti akibatnya. Kalau ada penekanan di saraf leher, itu bisa sampai kram semua tangan Kram? atau bisa lemes sebelah. Iya, Oh, sampai sefatal itu sefatal ya? itu, iya Nah, benar. sebaiknya bagaimana orang-orang yang mungkin ngerasa kalau nggak gitu masih pegel gitu? Alternatifnya tadi, lakukan yang ini, exercise tadi ya, gerakan exercise tadi ya? ini yang paling gampang, yang paling mudah, yang bisa dilakukan di mana aja. Dan itu sama juga efeknya akan merasakan kelegaan sensasi juga iya, yang betul, sama betul. ya Kak Feby, Benar. dan lebih aman ya? Iya. Oke, jadi gitu ya sahabat Parikesit, di rumah ketika merasa pegel-pegel bagian leher, pundak Lakukan rilis atau apa, sampai- lakukan rilisnya jangan dikretek-kretek lagi gitu, itu sangat berbahaya. Ada dan cara yang fatal. lebih aman. Ada cara lebih aman seperti yang tadi sudah dicontohkan. Begitu Kak Feby, Iya. terima kasih sudah mencontohkan sama kita bagaimana cara latihan yang sederhana yang simple sekali yang bisa kita lakukan di rumah. Baik, itu saja kita lanjutkan obrolan kembali ke tempat kita. Oke. Nah, Sobat Parikesit, tadi sudah kita saksikan ya bagaimana contoh gitu ya latihan sederhana yang bisa dilakukan ketika kita beraktivitas gitu ya, misalnya lagi di tempat kerja gitu ya. Sudah dijelaskan juga sama Kak Pembi tadi sehingga itu dapat minimalisir atau menghindari terjadinya nyeri akibat penggunaan gadget yang berlebihan. Nah, Kak Pembi, mungkin sahabat Parikesit di rumah juga pengen tahu nih bagaimana alur menggunakan layanan kesehatan fisioterapi yang ada di RSUD Haji Muhammad Parikesit. Mungkin Kak Pembi bisa beritahu nih ke sahabat Parikesit yang lagi menyaksikan seperti apa. Oke. Gitu. Jadi kalau untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisioterapi khususnya ke Parikesit itu kan ada dua jalur. Yang pertama penggunaan BPJS, yang kedua pasien umum menggunakan umum. Untuk pasien yang menggunakan BPJS itu yang pertama dilakukan adalah mendatangi vaskes pertama. Biasanya tuh ke klinik atau enggak puskesmas di vaskes si Ya. penggunakan. Kemudian di situ meminta rujukan jangan ke fisioterapi karena kita penunjang, Ya. jadi kita nggak bisa dijadikan rujukan utama. Ya, oke. yang biasa kalau nggak ke ortopedi, poli syaraf, Ya. penyakit dalam, Oke. biasa gitu. Atau kalau memang pasien anak maka Ya. ke dokter Dokter anak, anak. ya sesuai kebutuhannya dulu. Ya. Kemudian setelah diperiksa oleh Dokter DPJP, spesialis. DPJP, kemudian dokter DPJP lah yang akan memberikan rujukan internal ke dokter rehabilitasi medik. Oke. Nah, setelah direhabilitasi medik akan diberikan jadwal fisioterapi. Kalau untuk sekarang sih sesuai kebutuhan itu biasanya sih 8 kali. Mas 8 untuk rata-rata kali. ya. Ya. Saya pakai yang rata-rata itu sekitar 8 kali atau seminggu 2 kali. Nah, ada yang
menarik nih Mas. Ya. Di fisioterapi parikesit kita sudah mengatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi antrian yang terlalu lama untuk demi kenyamanan pasien kan. Ya. Nah, itu dimana hari jamnya itu sudah kita atur. Oke. Jadi tidak akan ada namanya penumpukan yang terlalu lama atau antrian terlalu lama, itu nggak ada. Nggak ada ya. Iya, dan di sini kita punya ada 6 bed. Ya. Jadi sekali masuk pasien 6 gitu. Kemudian kita juga didukung dengan fasilitas-fasilitas yang lumayan udah bagus banget sih menurut aku. Iya. Ya gitu. Jadi pasien juga tidak perlu terlalu menunggu lama ya, karena karena penjadwalannya udah jelas, udah sesuai masing-masing gitu ya, kesepakatan pasien hari dan jamnya. Hari dan jamnya. Kemudian pasien itu kalau untuk datang kedua, ketiga sampai selesai program, pasien udah nggak daftar. Oh iya, nggak karena daftar. Kita yang mendaftarkan, karena kami yang udah tahu jamnya, dan ini pasien hanya tinggal datang sesuai jam dan tanggalnya aja. Enak banget, pokoknya turun dari parkiran udah langsung masuk ke ruang fisioterapi. Langsung masuk ya Kak Fembi ya. Sesuai dengan jam dan tanggalnya yang ada di jadwalnya yang sudah ditentukan. Benar. Jadi udah nggak daftar lagi tuh Mas ke depan gitu. Keren kan? Keren sekali, turun dari mobil atau dari parkiran langsung masuk ke ruang rehabilitasi medik, kasihkan jadwal ke administrasi, langsung masuk. Paling nunggu semenit 2 menit Kak Fembi ya? Ya kurang lebih gitu. Kurang lebih segitu, atau mungkin paling lama bisa lebih sih, cuman nggak pernah sampai sejam lebih tuh nggak pernah. Sampai sejam nggak pernah gitu ya. Karena mungkin kalau pas waktunya ada yang pas dapat yang tepat tadi kan Kak Fembi langsung masuk ke dalam. Karena sudah kita yang daftarin. Karena sudah didaftarin gitu ya, seperti itu. Jadi sahabat parikesit, seperti itu tadi alur yang bisa digunakan ketika memang ingin mendaftar ke fisioterapi gitu ya, ingin menggunakan layanan fisioterapi. Jadi meminta rujukan dulu yang utama ke klinik atau puskesmas, ke DPJP atau dokter spesialis tertentu yang sesuai kebutuhannya, kemudian nanti akan dilakukan rujukan internal ke dokter spesialis rehab medik, kemudian dibikinkan penjadwalan untuk terapi dengan fisioterapis ya, dan rata-rata paling tidak maksimal tuh 8 kali pertemuan ya, Kak Fembi ya, seminggu 2 kali gitu ya. Oke, nah jadi itu dia sahabat parikesit, bincang-bincang kita dengan salah satu tenaga kesehatan lain yang ada di RSUD Haji Muhammad Parikesit, yaitu fisioterapis, yaitu pada hari ini adalah Kak Fembi, Kak Fembi Oktora gitu ya. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya dengan tenaga kesehatan lainnya gitu ya, yang ada di RSUD Haji Muhammad Parikesit, dengan pembahasan obrolan juga yang tidak kalah serunya gitu ya, yang juga informatif buat kita semua sehingga kita lebih tahu dan lebih paham bagaimana menggunakan layanan dan apa yang harus kita lakukan dalam menggunakan layanan gitu ya, khususnya mungkin ketika mau menggunakan layanan yang ada di RSUD Haji Muhammad Parikesit. Baik Kak Fembi, terima kasih sekali lagi sharing dan obrolannya sangat bermanfaat gitu ya buat kita semua, informatif sekali. Semoga nanti di lain kesempatan sama Kak Fembi bisa bersedia lagi nih untuk kita ngobrol lebih jauh lagi Kak Fembi ya, terkait kondisi-kondisi penyakit tertentu yang mungkin Kak Fembi pasti punya tips-tipsnya ya, yang punya gitu ya, yang bisa kita terapkan di rumah gitu ya. Oke, sekali lagi Kak Fembi terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu lagi, dan mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.